Test well contribution. Eh, ini merupakan ilustrasi dari test well contribution yang kedua, yaitu Lucky Company tertarik pada sebagian besar tanah di Texas Barat dan memperoleh hak dan memperoleh shooting right 6.000 hektar seharga 1,50 per hektar. Untuk jurnalnya, beban GNG didapatkan dari 6.000 dikali dengan 1,50, yaitu dapatlah 9.000 pada debit dan kas senilai 9.000 pada kredit. Yang kedua yaitu Lucky membayar perusahaan geologi sebesar $50.000 untuk melakukan survei pengamatan di daerah tersebut. Untuk jurnalnya yaitu beban JNG di debit senilai $50.000 dan kas di kredit senilai $50.000. Yang ketiga, berdasarkan hasil tersebut, Lucky memperoleh satu unit sewa seluas 7 hektar dan segera menugaskan perusahaan geologi yang sama untuk melakukan detail studi GNG tentang sewa dengan biaya $15.000, yaitu jurnalnya beban GNG di debit senilai 15.000 pada kas, yaitu senilai 5.000 di kredit, 15.000 di kredit. Next. Yang keempat, selama tahun pertama, Lucky harus membayar 2.000 dalam bentuk pajak ad valorem dan 10.000 untuk pembelaan hak sehubungan dengan properti. Untuk jurnalnya yaitu beban pajak ad valorem di debit senilai 2.000 pada kas yaitu senilai 2.000 di kredit. Kemudian biaya hukum untuk eksplorasi di debit senilai 10.000, kas di kredit senilai 10.000. Yang kelima, pada akhir tahun pertama, Lucky belum memulai upaya pengeboran. Dan karena ingin mempertahankan sewa, membayar sewa keterlambatan pertama, yaitu senilai 4.000. Untuk jurnalnya, yaitu biaya sewa yang ditunda senilai 4.000 di debit pada kas, senilai 4.000 di kredit. Kemudian yang terakhir, di awal tahun kedua, pengeboran dimulai di sebuah sumur di properti terdekat. Lucky menandatangani perjanjian kontribusi bottom hole untuk mendapatkan informasi GNG dari sumur. Kedalaman ditentukan dalam perjanjian yang dicapai dalam 2 bulan kemudian. Dan Lucky membayar $2.000 sesuai dengan kesepakatan. Untuk jurnalnya yaitu biaya kontribusi uji sumur di debit senilai 20.000 pada kas senilai 20.000 di kredit. Next. Yang bagian bagian kelima yaitu peralatan dan fasilitas penunjang. Peralatan dan fasilitas pendukung mungkin tidak berhubungan langsung dengan satu lapangan atau reservoir, tetapi diperlukan untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi yang efisien. Disertakan sebagai pelengkapan dan fasilitas pendukung seismik, pemboran, konstruksi, grading, atau perlengkapan lainnya. Gudang dan divisi atau kantor lapangan, bengkel, dan kendaraan. Peralatan pendukung dapat digunakan dalam satu kegiatan produksi minyak dan gas, yaitu eksplorasi, pengembangan, atau produksi, atau peralatan dan fasilitas dapat digunakan untuk melayani dua atau lebih kegiatan tersebut atau aktivitas lain seperti pemasaran atau pemurnian. Biaya perolehan, peralatan, dan fasilitas pendukung harus dikapitalisasi. Apa saja penyusutan atau biaya operasi peralatan dan fasilitas pendukung harus diklasifikasikan sebagai biaya eksplorasi, pengembangan, atau produksi sejauh peralatan atau fasilitas tersebut digunakan untuk aktivitas itu. Dalam hal peralatan dan fasilitas digunakan di lebih dari satu kegiatan, biaya operasi dan penyusutan harus dialokasikan pada aktivitas yang sesuai beberapa ukuran penggunaan seperti jam yang digunakan dalam setiap aktivitas, biaya peralatan pendukung, dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi non-pengeboran harus dibebankan pada saat terjadinya.
Berikut merupakan ilustrasi untuk peralatan dan fasilitas penunjang. PT Melayu Petroleum Ltd mengeluarkan biaya peralatan dan fasilitas penunjang seismik, yaitu $10.000 untuk tahun 2005 dan biaya operasi $21 untuk successful effort. Karena tidak ada hubungan langsung dengan penemuan cadangan, maka komponen biaya ini dibukukan sebagai expense. Untuk jurnalnya yaitu biaya GNG depresiasi di debit yaitu senilai $10.000 pada akumulasi depresiasi di kredit senilai $10.000. Kemudian biaya GNG biaya operasi di debit senilai $21.000, kas di kredit senilai $21.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Leron Osvaldo. Selanjutnya saya akan melanjutkan sendiri, yaitu full costing. Karena tidak ada hubungan langsung dengan penemuan cadangan, maka komponen biaya ini dibukukan sebagai aktiva pada saat terjadi. Jurnalnya yaitu properti yang belum diakui pada akumulasi depresiasi sebesar 10.000. Kemudian properti yang belum diakui pada kas sebesar 20.000. Selanjutnya, kontrak production sharing. Pembebanan biaya peralatan dan fasilitas penunjang, baik penyusutan maupun non-kapital, akan menambahkan perkiraan unrecovered other cost. Jurnalnya yaitu unrecovered other cost di debit 10.000 pada akumulasi depresiasi di kredit 10.000. Kemudian unrecovered other cost di debit 20.000, kemudian kas di kredit sebesar 20.000. Selanjutnya, kemudian pengeboran eksplorasi merupakan tahap akhir dari aktivitas eksplorasi. Karena pengeboran eksplorasi dapat membuktikan kepastian letak cadangan. Pengeboran eksplorasi mempunyai hubungan langsung dengan penemuan cadangan sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari biaya penemuan atau finding cost. Berikut sudah digambarkan cara mengambil minyak bumi dengan pemboran. Baiklah, selanjutnya perlakuan akuntansi atas sumur eksplorasi tergantung dari penggunaan metode akuntansinya. Sedangkan pengertian biaya sumur termasuk di dalamnya peralatan dan perlengkapan sumur dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tangible drilling cost dan intangible drilling cost. Intangible drilling cost atau IDC merupakan bagian yang tidak kelihatan atau tidak ada nilainya, kecuali biaya semen dan lumpur pengeboran. IDC meliputi biaya persiapan lokasi pengeboran, operasi pengeboran, dan penyelesaian sumur. Yang pertama, biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk geologi dan geofisika untuk menentukan lokasi pemboran. Persiapan lokasi seperti pemetaan, pembersihan, pembangunan jalan ke lokasi, dan lubang pembuangan, serta lajing up. Kemudian yang kedua, biaya operasi pengeboran meliputi pembayaran jasa pengeboran dan penyediaan casing dan peralatan lainnya. Drilling mud, bahan kimia, semen, dan bahan persediaan, upah tenaga kerja, dan bahan bakar. Kemudian ketiga, biaya penyelesaian sumur meliputi biaya uji sumur, seperti rekaman sumur atau well log, uji kandungan lapisan pipa atau drill stem test, dan analisa batuan inti atau core analysis, jasa pelubangan atau perforating, dan penyemanan, cementing, penyedotan swabbing, pengasaman aciding, dan peletakan fracturing, pemasangan subsurface,
equipment untuk wellhead dan Christmas tree. Dan apabila dry hole, maka biaya untuk menyumbat dan meninggalkan atau plug and abandon lokasi. Kemudian selanjutnya, biaya lain yang berhubungan langsung dengan pengeboran yang dikategorikan sebagai IDC adalah biaya pemindahan alat pengeboran dan pemulihan tanah, serta pembayaran kerugian pada pemilik tanah. Selanjutnya, tangible drilling cost atau IDC atau TDC merupakan biaya yang timbul setelah pemasangan Christmas tree. TDC adalah biaya berwujud yang mempunyai nilai sisa. Khusus biaya berwujud yang tidak mempunyai nilai sisa seperti casing tetap diperlakukan sebagai TDC. Kemudian, pemisahan dua kelompok kategori biaya adalah untuk kepentingan perhitungan pajak. TDC yang umumnya terdiri dari biaya Peran Melayu Petroleum Ltd dan fasilitas sumur dalam perhitungan pajak. Harus dilakukan penyusutan, sedangkan IDC tidak. Kemudian selanjutnya, tangible drilling cost dalam ketentuan KPS, TDC meliputi biaya wellhead equipment, subsurface equipment, dan production tubbing, dan disempurnakan termasuk casing. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Akmarina Inara. Kepada Saudari Akmarina Inara dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya, yaitu berdasarkan hasil evaluasi GNG, perusahaan PT Melayu Petroleum Ltd memutuskan melakukan kontrak sewa 1.000 hektar dengan membayar bonus $20 per hektar. Dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dikeluarkan biaya sebagai berikut. Biaya geologi dan geofisika untuk penetapan lokasi sumur sebesar $5.000, preparation, cleaning and leveling site and a crossroad sebesar $2.000, digging mud pit and install water line sebesar $4.000, pipe and water line sebesar $2.000, pembelian pipe and casing sebesar $6.000, kontraktor jasa pengeboran sebesar $40.000, well lock dan drill steam test sebesar $8.000, penyelesaian casing sebesar $4.000, cementing service sebesar $3.000, Christmas tree pembelian sebesar $2.100, dan pemasangan sebesar $300, perforating and oxidizing service sebesar $2.000, pembelian pipe storage tank dan separator sebesar $15.000, dan ongkos pemasangan sebesar $1.000. Next. Catatan, berdasarkan hasil akhir pengeboran dinyatakan menemukan cadangan. Transaksi ini harus dibukukan pada perkiraan sementara yang disebut dengan perkiraan W atau P IDC dan W atau P list dan well equipment. Perkiraan W atau PIDC menampung biaya geologi dan geofisika untuk menetapkan lokasi pengeboran, cleaning and leveling site dan a crossroad, digging mud pit dan installing water line, jasa pengeboran, well lock dan drill steam test cementing service, pemasangan Christmas tree dan perforating and oxidizing service. Perkiraan W atau P, L dan WE menampung biaya pipe water line, pembelian pipe and casing, pembelian Christmas tree. Setelah status sumur eksplorasi dinyatakan berhasil menemukan cadangan migas, maka perkiraan sementara W atau P dipindahkan ke perkiraan well and related equipment and facility. Dan kemudian lahan eksplorasi diklasifikasi dari perkiraan unproved menjadi proved property. Successful effort-nya, pembayaran kontrak sewa akan menambah biaya kapitalisasi perkiraan unproved property. Jurnalnya, unproved property itu didebit sebesar $20.000 dan
Cash pada kredit itu sebesar 20.000. Pembukuan pengeboran sumur dengan menggunakan perantaraan W atau P kemudian dilakukan pemindahan sebagai berikut. Well and related I, E, dan F, IDC sebesar 64.300 pada debit, well and related I dan F, L dan WE pada debit sebesar 14.100. W atau PIDC sebesar 63.400 pada kredit, W atau P, L, dan WE pada kredit sebesar 14.100. Bagi sumur yang berhasil menemukan cadangan, maka status lahan eksplorasi dilakukan reklasifikasi sebagai berikut. Jurnalnya yaitu proof property di debit sebesar 20.000 dan unproof property di kredit sebesar 20.000. Untuk pembelian pipe, storage tank, separator, dan ongkos pemasangan dibukukan sebagai berikut. Well and related E dan F, L, dan WE di debit sebesar 16.000, kasnya di kredit sebesar 16.000. Dry hole hanya transaksi GNG untuk penetapan lokasi sumur, persiapan pengeboran, pembelian pipa dan casing, jasa pengeboran dan well lock, dan drill stem test. Dry hole expense-nya pada debit itu 67.000, W atau PIDC sebesar 59.000 pada kredit, W atau P, L, dan WE pada kredit itu sebesar 8.000. Bagi sumur yang dry hole ditambah dengan biaya plug dan abandon, contoh di sini sebesar $2.000, dry hole expense IDC-nya sebesar 2.000 di debit dan kasnya pada kredit itu sebesar 2.000. Full costing-nya pembayaran kontrak sewa akan menambah biaya kapitalisasi perkiraan unproved property. Jurnalnya unproved property pada debit itu sebesar 20.000, kasnya pada kredit itu sebesar 20.000. Pembukuan pengeboran sumur dengan menggunakan perantaraan W atau P kemudian dilakukan pemindahan sebagai berikut. Jurnalnya well and related E dan F IDC itu pada debit sebesar 64.300, well and related E dan F, L, dan WE di debit sebesar 14.100. W atau P IDC-nya pada kredit itu sebesar 63.400, W dan P, L, dan WE pada kredit itu sebesar 14.100. Untuk pembelian pipe, storage tank, separator, dan ongkos pemasangan dibukukan sebagai berikut. Well and related E dan F, L, dan WE pada debit itu sebesar 16.000 dan kas pada kredit itu sebesar 16.000. Bagi sumur yang dry hole ditambah dengan biaya plug dan abandon, contoh di sini sebesar $2.000. Jurnalnya dry hole expense IDC-nya pada debit itu sebesar 2.000, pada kas pada kredit itu 2.000. Dalam prinsip FC, setiap kegiatan eksplorasi akan menambahkan besarnya jumlah kapitalisasi. Akibatnya, beban depreciation, depletion, dan amortization menjadi besar. Metode ini mempunyai pengaruh terhadap posisi neraca maupun rugi dan atau laba. Kontrak production sharing. Pembukuan sumur yang berhasil yaitu well IDC non-kapital pada debit itu sebesar 64.300, well TDC kapital pada debit itu sebesar 14.100, W atau P IDC pada kredit itu 63.400, W atau P TDC pada kredit itu sebesar 14.100. Untuk pembelian pipe, storage tank, separator, dan ongkos pemasangan dibukukan sebagai berikut. Well TDC pada debit itu sebesar 16.000, kas pada debit itu sebesar 16.000. Dry hole hanya transaksi GNG untuk penetapan lokasi sumur, persiapan pengeboran, pembelian pipa dan casing, jasa pengeboran, dan well lock, dan drill stem test ditambah dengan plug dan abandon. Jurnalnya dry hole non-kapital pada debit itu sebesar 69.000 atau P IDC pada kredit itu sebesar 61.000, W atau P TDC-nya di kredit sebesar 8.000. Dalam pembukuan KPS, well and related E dan F, L, dan WE merupakan TDC dikelompokkan menjadi satu
secara tahunan ke perkiraan production facilities. Karena para operator umumnya subsidiari, di mana pembukuan konsolidasi di kantor pusat menggunakan salah satu dari metode akuntansi SE atau FC. Bagian keenam itu sumur eksplorasi uji stratigrafi. Pada dasarnya, sumur uji grafi termasuk kategori sumur eksplorasi sehingga pembukuan biaya sama dengan pengeboran sumur eksplorasi. Apabila pendekatan pencatatan dengan menggunakan metode SE, maka pengeboran yang berhasil menemukan cadangan akan dikapitalisasi dan yang gagal di expense. Kalau menggunakan metode FE, berhasil atau gagal menemukan cadangan akan dibukukan sebagai kapital. Lain halnya kalau pendekatan yang dilakukan dengan metode KPS, maka biaya dry hole dibukukan sebagai non-kapital dan apabila berhasil menemukan cadangan untuk biaya TDC dibukukan sebagai kapital dan IDC tetap sebagai non-kapital. Baiklah, saya serahkan lagi kepada Tafif. Baiklah, terima kasih Saudari Akmalina Nara atas pemaparan materinya. Terima kasih teman-teman kelompok 2 sudah memaparkan materinya. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 2, bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.